Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kali ini adalah permainan digital. Akan nyerempet-nyerempet dikit ke digital forensik yang sekarang lagi heboh, yaitu mengenai jasa Jokowi. Nah, di sini ada foto tokoh Mahabharata yang bernama Bhisma. Nih, nih ya, ini foto Bhisma. Nah, digital forensik itu bukan untuk membuktikan bahwa ini Bhisma beneran dalam foto ini, atau seseorang yang sedang berperan sebagai Bhisma, nggak seperti itu, ya. Tapi untuk membuktikan bahwa misalnya nih, misal ada foto lain ini juga Bhisma, ya. Tapi ini foto asli apa tidak? Itu ya. Jadi yang ini adalah foto aslinya dari seorang tokoh yang bernama Bhisma dalam syuting film Mahabharata. Ini. Lah kemudian ada foto lain. Ini. Yang juga sandangannya itu seperti Bhisma. Nah ini foto asli apa tidak? Itu. Nah, seperti yang suka digunakan oleh para tokoh yang mengaku sebagai ahli digital forensik, itu menggunakan toolsnya namanya ELA. Dengan tools tadi tampak jadi seperti ini nih. Ya, oh berarti foto yang ini wajahnya rubahan, bukan asli. Nah itu, jadi kegunaan dari digital forensik itu untuk menganalisa forensik sebuah image, sebuah data digital, apakah dia orisinil apa tidak, ya. Itu yang perlu dipahami oleh publik, itu bukan untuk membuktikan bahwa ini entah yang ini itu adalah Bhisma asli apa bukan gitu ya, bukan. Ini Bhisma asli apa seseorang yang disandangin Bhisma, bukan itu. Kalau mau itu ya datang aja ke itu ke tempat syutingnya, seandainya syutingnya masih terjadi sekarang gitu, atau tanya saja kepada produsernya, itu orang itu siapa sih sebenarnya Bhisma bukan gitu, ya kan? Jadi itu sekilas tentang digital forensik ya, supaya teman-teman tahu bahwa kegunaan digital forensik bukan untuk melakukan forensik terhadap objek aslinya, bukan, tetapi forensik terhadap data digital gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin untuk melakukan itu barangkali orang harus memahami benar juga, bukan hanya sekedar bisa menggunakan toolsnya, ya kan? Sama kayak misalnya mekanik ya, mekanik kan hebat itu orang kayak ahli mekanik aja bisa bongkar-bongkar mesin. Tapi sebenarnya ada mekanik yang sebenarnya nggak ngerti prinsip mesin, itu nggak ngerti gitu.
Hanya dia karena sudah terbiasa bongkar pasang, kemudian mengetahui ini barang aus, ini barang baru. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa tahu beneran memang dia punya background ilmu teknik mesin gitu. Ya. Nah, jadi sama di sini juga gitu. Digital forensik itu dia punya background computer science apa tidak, punya background pengetahuan tentang ilmu digital apa tidak. Nah, kalau kalau tidak hanya bisa menggunakan toolsnya doang, itu ya bisa bisa salah persepsi, dikira digital forensik bisa untuk mengetahui keaslian dari objek fisiknya. Nah, sekarang kita beralih ke masalah digital ini dulu. Jadi karena untuk menjadi pakar digital forensik, saya bukan pakar digital forensik, soalnya saya tidak certified untuk itu enggak, tapi saya ngerti aja. Saya ngerti digital. Nah, sebaiknya untuk misalnya saya untuk ingin menjadi pakar digital, saya harus tahu dulu, Ji. Jadi saya harus punya latar belakangnya, latar belakang tentang ilmu dan teknik digital. Kalau tidak ya percuma, gitu. Kalau tidak percuma karena saya hanya pengguna tools gitu lah. Kalau pengguna tool nggak perlu tahu ilmunya kan, gitu lah. Pengguna tool, pengguna ELA itu kan sama aja anak-anak Anda menggunakan Excel kan, nggak nggak perlu bisa mengcoding membuat Excel nggak perlu gitu. Ya, sama. Nah, tapi karena ini kaitannya dengan analisis, kalau Excel hanya untuk menampung data, ya. Tapi kalau misalnya Excel Anda menggunakan rumus-rumus statistika, ya Anda harus tahu statistikanya. Kalau enggak, ya percuma dong, ada gunanya kan. Ya kan? Kalau statistika sederhana cuma rata-rata doang sih, ya semua orang tahu ya. Tapi kalau misalnya sudah rata-rata terboboti bagaimana? Nah, itu kan perlu pengetahuan statistika. Kalau enggak, ya jangan ngomong gitu kan. Nah, sekarang saya mau beranjak ke masalah digital. Digital itu, ini saya mau ambil contoh dari barang saya sendiri ya, barang saya sendiri. Jadi kalau kita bisa coding sebuah program, apakah harus tahu ilmu digital? Enggak. Ya sedikit sekedar melandasi misalnya untuk membuat keputusan dalam statement if ya, ya kan. Misalnya and sama or ya. Itu kan prinsip digital itu. Ya. Tetapi ilmu digital dalam artian yang sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau Anda coding seperti ini nih, saya gedenya ya. Nah, sama aja nggak gede. Ini adalah assembler. Jadi source code ini source code. Jadi dieksekusi nggak bisa karena source code. Itu berupa teks. Digitalnya di mana ya? Nah, digitalnya di cara kita menyusun merangkum itu semua berbasis logika digital. Karena apa? Karena assembler ini eh, logika pemrograman yang paling primitif. Jadi benar-benar mengikuti mekanisme prosesor mengerjakan apa namanya eksekusi eksekusi data. Jadi ketika Anda membuat ini, itu Anda harus membayangkan, ya, terutama yang open code ya. Kalau yang makro ini kayak kayak yang ini nih, ini makro. Ya. Kalau makro itu mirip-mirip kayak isian parameter ya. Karena di dalamnya open code-nya banyak sebenarnya, cuman diringkas menjadi satu satu open code. Apa satu satu kode. Tapi kalau yang bawahnya ini ya ya apa namanya ICM, BZ. Nah ini open code benar.
Jadi itu adalah operation code. Ini operannya di belakang ini operannya. Ini operation code yang belakangnya ini operannya. Nah, ketika Anda mengetikkan itu Anda sudah membayangkan ini kode yang saya ketikkan itu adalah kode ini tujuannya ini prosesnya seperti ini seperti lokasi lokasi inputnya di sana, lokasi outputnya di situ. Nah, itu sudah terbayang seperti itu. Jadi, terbayang mekanisme yang ada di dalam perut si komputer itu. Ya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa dengan apa namanya dengan atmosfer digital ini, itu bangsa misalnya enkripsi dan sebagainya, itu bisa Anda bikin sendiri. Bukan berarti semuanya bisa dibikin sendiri nggak ya? Untuk keperluan sendiri bisa dibikin sendiri. Ya. Contohnya ini kan saya bikin source code ya, apa bikin program ya, programnya gede. Ini salah satu modulnya. Ini programnya besar. Nah, kan saya nggak punya komputernya. Jadi maksudnya komputer yang sama persis dengan di user nggak punya. Ketika user install itu kalau program ini saya generate executable-nya dari saya belum tentu kompatibel di komputernya user, belum tentu. Kecuali komputernya user sama persis dengan komputer yang ada di rumah saya. Kalau kalau tidak sama, ya pasti tidak kompatibel. Ingat ya, karena ini assembler ya. Beda dengan misalnya kalau apa namanya, tapi sama aja ya sebenarnya. Misalnya Anda pakai PHP atau pakai apa juga, pakai Java juga ya belum tentu kompatibel juga kan. Nah, nah, jadi yang paling aman bagaimana? Yang paling aman saya kirim source-nya. Tapi nanti kalau source-nya jiplak dari dimodify sendiri bagaimana? Maksudnya bagaimana supportnya ya kalau kalau user itu tetap membutuhkan support dari saya, tapi dia modifikasi sendiri. Misalnya dia tahu assembler misalnya ya. Jarang sih orang yang tahu itu. Tapi kan bisa aja mencoba-coba malah malah lebih parah kan nggak tahu mencoba-coba error jadinya gitu. Terus saya suruh support. Kemeng dong ya kan karena kan ribuan instruksi. Nah, untuk itu saya encrypt yang semula seperti ini, saya encrypt menjadi seperti ini. Nah, ini permainan digital, encrypt. Pakai rumus apa? Ah, karena ini untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk, maksudnya gini, ini saya encrypt, nanti saya kirim ke user, bukan untuk di-decrypt, tapi dari encryptan itu langsung di assembling. Kalau dalam istilah bahasa komputer langsung dikompilasi lah gitu ya. Kalau assembler istilahnya di assembling. Nah, karena mau langsung dikompilasi, artinya pertama saya harus bikin compilernya dulu, assemblernya dulu. Ya. Bukan assembler code-nya, tapi assemblernya pun ya, saya harus saya harus punya sendiri. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya bisa mengassembling atau bisa mengkompilasi source code yang terenkripsi seperti ini. Ini kan terenkripsi nih. Tidak lagi seperti ini, bukan ya. Tapi ini sama, ini modulnya namanya kan DER-DSM. Nah, ini DER-DSM nih. Tapi ini yang dikirim ke user ini. Gitu. Ini di wilayah user tidak dikembalikan menjadi ini. Kalau dikembalikan menjadi ini, satu user bisa modify atau mungkin vendor lain bisa mengcopy kemudian dia bikin sendiri paket seperti yang saya buat gitu. Maka saya
kirim dalam bentuk ini. Nah, gimana mengcompile-nya? Lah kalau compilernya kok standarnya dia nggak bisa dong. Itu apa itu? Itu kan ini kan yang muncul ini adalah kode-kode yang tidak tidak didefinisikan dalam tabulasi visual, baik ASCII, UTF berapa atau FCD enggak. Makanya yang muncul kode sembarangan seperti itu dipikir translate code sendiri aja. Jadi yang muncul sesuatu yang unprintable sebenarnya, undisplayable. Nah, lantas dengan compiler standar pasti tidak bisa. Harus dari compiler saya juga. Artinya berarti saya memang tidak membutuhkan rumus-rumus enkripsi yang ada di ISO berapa, enggak perlu itu karena keperluannya untuk saya sendiri, ya kan. Jadi permainannya permainan saya sendiri. Saya tidak perlu decrypt, berarti tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, setelah punya compiler sendiri atau assembler sendiri, nah hasilnya seperti ini. Setelah ini listingnya ya. Nah, kalau hasilnya executable code, executable modul ya. Tapi hasil hasil kompilasi kan selalu menghasilkan listing juga ya, laporan. Nah, laporannya seperti ini nih, tuh kan, nggak bisa dibaca ya. Karena kalau bisa dibaca bisa dicopet. Karena ini saya produk saya ini bukan open code, bukan open source maksudnya, bukan open source. Nah, produk saya itu source-nya 100% hak saya, tidak ada makhluk lain yang punya hak itu. Ya. Sehingga begitu dikompilasi, misalnya orang mau nyontek logikanya, algoritma apa aja yang dipakai, misalnya orang itu tahu assembler ya. Tidak bisa, karena yang muncul XX seperti itu. Ya. Nah, ini namanya permainan digital. Nah, artinya apa? Saya cuma ingin ngasih contoh bahwa untuk menjadi pakar, saya sedang tidak mengaku diri saya sebagai pakar digital forensik enggak ya. Tapi untuk menjadi pakar sebuah keilmuan, science maupun engineering ya, itu pertama harus tahu ilmunya. Bukan cuma tahu tools, bukan, sama sekali bukan. Tahu ilmunya dulu. Nah, untuk tahu ilmunya itu buktinya apa? Buktinya ijazahnya, ya. Artinya basic, paling basic kan dari pendidikan, paling basic. Nah, backgroundnya apa? Gitu. Kalau misalnya saya punya background dulu kuliahnya itu jurusan statistika komputasi. Nah, komputasinya itu apa tuh background itu sudah memadai untuk saya berkembang seperti ini? Ya sama sekali enggak. Tapi setidaknya kan itu menjadi landasan. Karena teori yang paling dasar bagaimana menyusun algoritma, bagaimana teori apa aljabar boolean, apa digital itu tahu ya. Bagaimana menyusun tabel kebenaran ya, tahu gitu ya kan. Nah, sehingga untuk mempelajari sains selanjutnya itu bisa ya, ya terbukti saya bisa bikin produk ya, terbukti itu ya. Artinya karena saya larinya ke sana. Ada yang larinya ke misalnya ke arah troubleshooting atau ke arah hacking, tapi ada ya. Ya. Kalau saya larinya karena saya memang dari semenjak kuliah itu senang coding, senang bikin program. Ya. Jadi saya larinya ke sana dan saya lebih suka ke kontrol, ya, ke kontrol programming. Ya. Makanya yang saya pikir kayak ini aplikasi robotik untuk
auto scheduling dan event automation. Gitu. Ya, jadi ini hanya contoh. Jadi artinya eh, kita kita menguasai dulu teorinya, kemudian memperdalam. Nggak mungkin kan, dalam semua nggak mungkin. Ya, luas tapi dangkal. Nah, dipersempit dengan pendalaman di sudut tertentu. Ya, ya, di wilayah tertentu yang wilayah sempit didalemin. Nah, dari situ baru misalnya kita mau mau mengorbit menjadi pakar itu pantas. Tapi kalau kalau misalnya pendidikan saya ilmu sosial gitu ya misalnya, terus apa namanya atau tahu komputer cuma dari kursus LPKIA misalnya. Nah, saya dulu pengajar LPKI soalnya jadi ingat zaman karena saya ini angkatan 80-an. Jadi saya ngajar LPKI sebelum lulus kuliah. Ya. Terus tiba-tiba menjadi pakar. Nah, ya ya boleh-boleh saja. Cuman kayaknya sih ya hanya di negeri ini itu terjadi ya. Gitu. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.